Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman baik-baik saja ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita baca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan limpahkanlah kepadaku kecerdasan. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman sehat dan baik-baik saja ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam tentang mengenal harokat dan surat Al-Ikhlas. Mengenal harokat terdiri dari 3. Yang pertama yaitu tanwin. Tanwin adalah tanda baca fathah, kasroh, dan dohmah yang digandahkan. Tanwin ada 3 macam, yaitu fathatain, kasrotain, dan domatain. Apa itu fathatain? Fathatain harokat yang berada di atas huruf hijaiyah. Harokat fathatain berbunyi an. Gimana contohnya teman-teman? Salaman, kolaman, hasadan, bausiron. Nah teman-teman, itu contoh dari fathatain. Nah yang kedua yaitu kasrotain. Kasrotain berada di bawah huruf hijaiyah. Harokat fathatain berbunyi in. Contohnya wahidin, konidin, rusulin, sobirin, rohimin, sajidin. Nah itu teman-teman contoh dari kasrotain. Yang ketiga tanwin domatain. Harokat domatain berada di atas huruf hijaiyah. Harokat domatain berbunyi un. Contohnya rusulun, kolamun, amalun, syarabun, dahikun, rotibun. Nah teman-teman, itu contoh dari tanwin. Tanwin itu jadi ada 3 ya. Yang pertama fathatain, yang kedua kasrotain, dan yang ketiga domatain. Nah setelah itu kita belajar tentang harokat sukun. Harokat sukun yaitu berada di atas huruf hijaiyah, seperti huruf 0 kecil. Harokat sukun disebut harokat mati. Contohnya gimana teman-teman? Contohnya kafir, bubur, sohih, hujan, ghafur, sabarun. Nah teman-teman itu tanda sukun. Selanjutnya harokat tasydid atau syiddah. Ada yang tahu tasydid itu gimana teman-teman? Ya, harokat tasydid berbentuk seperti huruf W. Harokat tasydid berada di atas huruf hijaiyah. Huruf yang berharokat tasydid dibaca ganda. Gimana contohnya? Contohnya ya, annah, ammah, dallah, kallah, sollah, sarroh. Nah, jadi teman-teman mengenal harokat itu ada 3. Yang pertama tanwin, yang kedua sukun, dan yang ketiga tasydid. Jadi ingat ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tanda panjang. Huruf hijaiyah ada yang dibaca panjang. Huruf yang dibaca panjang memiliki tanda. Huruf yang ada tanda baca panjang harus dipanjangkan bacaannya. Nah jadi kalau kita membaca Al-Quran ada tanda panjang. Jadi yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Jangan yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Jadi ada tandanya ada 3 ya, yaitu apabila ada huruf alif setelah huruf berharokat fathah. Yang kedua huruf ya sukun setelah huruf berharokat kasroh. Yang ketiga huruf waw sukun setelah berharokat dhammah.
atau dhamma ya. Jadi tanda panjang itu ada 3 ya teman-teman. Huruf alif, huruf iya sukun, sama huruf waw sukun. Kemudian tanda baca panjang. Yang pertama huruf alif setelah huruf berharokat fathah. Bagaimana bentuknya teman-teman? Nah, jika ada huruf berharokat fathah setelahnya ada huruf alif tidak berharokat, maka huruf itu harus dibaca panjang. Contohnya gimana? Jaya, kola, kana. Nah, itu apabila dia berbaris fathah ya. Kemudian tanda baca panjang huruf iya setelah huruf berharokat kasroh. Jika ada huruf berharokat kasroh setelahnya ada huruf iya berharokat sukun, maka huruf itu harus dibaca panjang. Contohnya gimana? Fihi, sabili, balsiri. Nah gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman tanda baca panjang. Yang ketiga tanda baca panjang yaitu huruf waw setelah huruf berharokat dhamma. Nah gimana huruf panjang waw setelah huruf berharokat dhamma? Jika ada huruf berharokat dhamma setelahnya ada huruf waw berharokat sukun, maka huruf itu harus dibaca panjang. Contohnya yatubu, kanu, soburu. Nah jadi gitu ya teman-teman. Ada tanda panjang itu ada 3. Nah kemudian teman-teman sekarang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ada 4 ayat. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ada di juz 30. Surat Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Nah, surat Al-Ikhlas, mari kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi teman-teman, surat Al-Ikhlas ini ada 4 ayat. Mari lafalkan surat Al-Ikhlas ini dengan baik dan benar ya, teman-teman. Nah, baiklah, selanjutnya kita dari materi yang Bunda sampaikan tadi ada beberapa yang harus kalian ingat. Yang pertama, harokat fathatain dibaca an, harokat kasrotain dibaca in, harokat dhammatain dibaca un. Nah kemudian tanda sukun artinya huruf yang dimatikan. Huruf yang berharokat tasydid dibaca ganda. Lalu surat Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas ada 4 ayat. Huruf yang bertanda panjang harus dibaca panjang. Nah, jadi teman-teman, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami pelajaran pada hari ini. Baiklah, itu saja yang dapat Bunda sampaikan. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.